selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Allah
kasih buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan, yang boleh nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kembali kami datang Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu setiap daripada kami Tuhan. Meskipun kami tidak bertemu muka dengan muka Tuhan, meskipun hanya dari YouTube channel Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami sekarang pada malam hari ini, ada juga bersama-sama dengan setiap jemaat-Mu Tuhan, yang menonton Tuhan, yang melihat tayangan ini Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berbicara Tuhan. Engkau berbicara dan setiap daripada kami Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi. Engkau jamah setiap daripada kami Tuhan, tidak ada yang terkecuali Bapa. Terima kasih. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biar setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan Yesus, itu semua sekali lagi Tuhan, bukan dari isi hatinya sendiri, tapi adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan, yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita malam hari ini Saudara, amin. Saya percaya kita semua sedang berada di dalam keadaan yang sangat bersukacita, sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik di dalam hidup kita, amin. Tanpa terasa Saudara ya, kita sudah ada di pertengahan minggu Saudara ya. Bertemu lagi kita di dalam ibadah tengah minggu. Sekalipun kita melalui rekaman video, tetapi tidak mengurangi sukacita kita karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir juga di rumah Bapak Ibu Saudara, amin. Saudara, bulan ini kita belajar tentang Roh Kudus, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Kita belajar tentang Allah Roh Kudus, kita belajar tentang Roh Kudus. Dan pada malam hari ini, renungan saya pada malam hari ini, saya beri tema Roh Kudus pribadi yang mengubahkan, yang diambil di dalam Lukas 24 ayat yang ke-49. Mari kita sama-sama membaca. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin Saudara. Nah, di sini Saudara ya, ketika pada saat itu sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus ini terangkat ke surga, sekali lagi Ia mengunjungi murid-muridnya. Untuk apa Saudara? Untuk meneguhkan hati mereka. Kristus menampakkan diri untuk membuka pikiran mereka tentang kebenaran-kebenaran yang sudah diajarkan Saudara ya, sebelum Ia terangkat ke surga. Terutama apa Saudara? Ia menjelaskan tentang apa yang dijanjikan oleh Bapaknya, apa yang dijanjikan oleh Bapakku, yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat ke-49. Atau mendatangkan, Yesus menekankan bahwa janji itu mendatangkan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Itu menunjuk kepada apa Saudara? Itu yang dimaksud adalah menunjuk kepada pencurahan Roh Kudus yang akan dimulai pada hari Pentakosta, yang akan kita rayakan bersama-sama dengan penuh sukacita nanti hari Minggu ya Saudara ya. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat, janji yang dimaksud oleh Kristus di dalam ayat ini itu bukan saja tentang kepenuhan Roh Kudus ya Saudara, bukan hanya tentang pencurahan Roh Kudus, tetapi ada hal yang luar biasa, yaitu apa? Merupakan baptisan Roh Kudus. Wow, bukan hanya dipenuhi, bukan hanya dicurahi oleh Roh Kudus, tetapi kita semua juga dibaptis oleh baptisan Roh Kudus. Amin Saudara. Lalu Saudara ya, kepenuhan Roh Kudus ini tuh tidak terjadi
secara kebetulan saudara ya, tetapi kepenuhan Roh Kudus ini terjadi secara sengaja, diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh rindu, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menantikan saudara ya. Jadi bukan suatu kebetulan Roh Kudus itu dicurahkan, atau bukan suatu kebetulan kita menerima Roh Kudus, bukan kebetulan ada Roh Kudus di dalam diri kita, tetapi itu sudah direncanakan saudara ya, dengan sengaja diberikan. Untuk apa saudara? Untuk orang-orang yang menanti-nantikan, untuk orang yang sungguh-sungguh. Amin. Roh Kudus itu adalah suatu pribadi saudara ya. Roh Kudus bukan hanya sebatas daya ataupun kuasa. Walaupun Roh Kudus memiliki kuasa, tetapi dia bukan hanya sekedar kuasa saudara. Kita harus tahu, kita harus pahami, kita harus sadari bahwa Roh Kudus itu merupakan suatu pribadi saudara ya, dimana kita sudah belajar hari Minggu yang kemarin di ibadah minggu kedua, dimana Roh Kudus itu pribadi, sehingga ia memiliki kehendak, ia memiliki pikiran dan perasaan, dan ia juga memiliki persekutuan dengan kita orang-orang percaya. Amin. Hal yang pertama, Roh Kudus itu memiliki kehendak. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai yang ketujuh, ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang saudara ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Amin saudara. Ini adalah sebuah kehendak saudara, di mana Roh Kudus itu memiliki kehendak saudara. Dan yang kedua, ia memiliki pikiran. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Ini tuh menunjukkan saudara ya, bahwa Roh Kudus menggunakan pikirannya untuk menyelami hal-hal yang tersembunyi milik Allah saudara ya. Roh Kudus memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-14, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin saudara. Jadi Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu saudara. Roh Kudus itu kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus, kita bisa mencari Dia dimanapun, kita bisa mencari Dia kapanpun saudara ya, karena Roh Kudus memiliki persekutuan dengan kita orang-orang percaya, dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita saudara. Amin. Lalu yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah Roh Kudus adalah pribadi Yesus yang tidak terbatas. Kita sudah belajar tentang hal ini saudara ya di minggu pertama, tetapi saya akan tambahkan di sini bahwa di mana ketika Roh Kudus adalah Yesus yang tidak terbatas, ia mengerjakan dan ia melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam diri kita. Amin. Karena Roh Kudus adalah pribadi Yesus yang tidak terbatas. Oleh sebab itu saudara, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa itu selalu terjadi di dalam diri kita. Amin. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11 saudara berkata begini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Oleh sebab itu saudara, mengapa Roh Kudus bisa mengerjakan hal-hal pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam diri kita? Ya karena Roh Kudus adalah roh Allah saudara. Dia yang mengerjakan, dia yang mengerti hal-hal tersembunyi di dalam diri Allah, ya karena dia adalah roh Allah saudara. Hal-hal yang perlu kita pelajari adalah peran Roh Kudus di dalam diri kita. Banyak sekali saudara ya peran Roh Kudus.
Tetapi kita akan bahas singkat pada malam hari ini karena ada banyak ya saudara ya peran-peran Roh Kudus. Kita akan merangkum dipersingkat. Yang pertama saudara ya, ketika kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama saudara, hidup kita itu pasti berubah. Pasti ada perubahan saudara ya, yang nampak, yang wujud, yang terlihat. Karena apa saudara ya? Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu membawa perubahan di dalam diri orang-orang percaya. Roh Kudus itu memiliki peran mengubahkan kita, sehingga pasti ada perubahan-perubahan yang nampak di dalam diri kita. Kalau misalkan ada orang yang bilang, aku sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam diri saya, tetapi kehidupannya tidak berubah saudara ya, masih tetap sama seperti dulu ya saudara ya, itu perlu dipertanyakan benar atau tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena apa saudara ya? Karena kalau ada Roh Kudus, hidup kita itu pasti berubah. Itu sudah pasti saudara. Karena apa saudara ya? Karena kita dipimpin dan kita taat oleh pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran saudara ya. Roh Kudus membawa kita kepada hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, di mana kita pasti hidup di dalam kebenaran saudara ya. Jadi hidup kita pasti akan berubah dari yang dulunya mudah putus asa saudara ya, tetapi sekarang hidup kita sudah tidak lagi putus asa, ada kekuatan yang baru ya saudara ya. Kita tidak lagi mudah jatuh, kita tidak lagi mudah goyah. Karena apa saudara? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena cara pandang kita sudah berubah saudara ya. Cara pandang kita melihat masalah di depan kita itu sudah berubah. Kita tidak lagi melihat masalah itu besar di depan kita. Karena apa? Karena kita fokus melihat Tuhan yang besar di dalam diri kita. Karena kita fokus melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar di dalam diri kita. Sehingga apa saudara? Sehingga kita tidak lagi melihat masalah itu besar. Roh Kudus memberikan perubahan melalui perubahan cara hidup kita, cara pandang kita, cara kita berperilaku, dimana sudah banyak kita mengerti bahwa ketika kita diubahkan oleh Roh Kudus, ada buah-buah roh di dalam diri kita. Nah, melalui buah-buah roh ini saudara, hidup kita pasti akan berubah, walaupun tidak berubah drastis, tetapi pasti orang lain akan melihat perubahan demi perubahan di dalam diri kita. Amin. Hal yang kedua, peran Roh Kudus yang kedua, yaitu ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus saudara, kita memiliki kekuatan yang supernatural saudara ya, terjadi di dalam hidup kita. Kenapa saya katakan supernatural? Karena begini saudara ya, kalau supernatural itu untuk hal-hal yang gaib ya saudara ya. Kalau supernatural ini hal-hal yang terjadi di luar kendali manusia, di luar kendali alam, atau hal yang tidak mungkin gitu ya saudara ya. Kita punya, kenapa saya bilang kita punya kekuatan supernatural? Karena apa saudara? Karena ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu setiap anak-anak Tuhan itu diberikan karunia-karunia oleh Tuhan. Amin saudara. Ada karunia untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan rasul-rasul pada zaman dahulu saudara ya, bahkan Yesus sendiri mampu membangkitkan orang yang mati saudara ya, menyembuhkan orang yang lumpuh saudara ya, mencelikkan mata-mata yang buta saudara ya. Ini adalah hal-hal yang supernatural saudara, yang nggak mungkin tapi menjadi mungkin saudara. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tuh memiliki kekuatan itu saudara ya. Kekuatan untuk apa saudara ya? Kekuatan di dalam Yesaya 40 ayat 31 saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara,
kalau kita belajar dari seekor burung Raja Wali ya saudara ya, burung Raja Wali itu merupakan burung yang berani dan yang sangat kuat saudara. Ketika burung Raja Wali itu melihat ada badai nih datang di depan dia saudara, dia itu tidak menghindarinya, tetapi apa saudara? Tetapi Raja Wali menghadapi badai dengan tangguh, dengan berani. Dia menembus badai itu sampai dia ke atas badai itu saudara, sampai dia menemukan tempat yang tenang gitu ya saudara ya. Dia terbang dengan kekuatan sayapnya untuk menembus badai itu saudara. Dia melewati badai itu, dia tidak menghindari badai itu, tetapi dia dengan tangguh, dengan yakin dia menembus badai itu saudara ya. Nah, oleh sebab itu peran Roh Kudus di dalam hidup kita juga begitu saudara ya. Roh Kudus itu menguatkan kita agar apa saudara? Agar kita itu seperti burung Raja Wali. Kita seperti burung Raja Wali yang kuat menghadapi badai, masalah, persoalan yang ada di dalam diri kita saudara. Bukan menghindari, tetapi justru kita menghadapi sampai kita menembus masalah itu, sampai kita menyelesaikan masalah itu saudara ya. Bukan kita lari dari masalah. Kalau orang-orang dunia saudara, banyak orang yang putus asa ketika mengalami masalah persoalan. Banyak orang-orang dunia yang justru bukan lari ke Tuhan, tetapi lari ke hal-hal yang semakin memperburuk keadaan ya saudara. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita berbeda dengan orang-orang dunia. Roh Kudus memberikan kekuatan yang luar biasa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Artinya apa saudara? Ada kekuatan supernatural terjadi di dalam diri kita. Kalau kita yakin, kalau kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita dan menguatkan kita. Amin saudara. Yang ketiga saudara, Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, kita sudah sering mendengar ayat ini ya saudara ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oleh sebab itu yang sempat kita singgung di awal ya saudara ya, di mana Roh Kudus adalah pribadi Yesus yang tidak terbatas. Sehingga apa saudara ya? Sehingga Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang apa saja yang sudah kita pelajari, apa saja firman yang sudah kita baca, apa saja firman yang sudah jadi rema di dalam diri kita. Roh Kudus menjadi penolong, Roh Kudus menjadi penghibur. Penolong yang dimaksud oleh Tuhan Yesus saudara ya, di dalam terjemahan aslinya dari kata Yunani yaitu parakletos, seperti Pastor Edward katakan pada minggu yang pertama, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong, untuk menolong saudara ya. Seseorang yang diutus, yang dipanggil untuk mendampingi supaya menolong saudara ya. Mendampingi untuk apa saudara? Peran Roh Kudus yang ketiga sebagai penolong dan penghibur. Dia memiliki peran untuk menasehati saudara. Roh Kudus memiliki peran untuk menguatkan kita ketika kita di dalam kelemahan, untuk menghibur di tengah-tengah penderitaan saudara, di tengah-tengah penderitaan ataupun kesedihan yang kita alami saudara ya, untuk membela, untuk menolong kita di dalam kesesakan-kesesakan kita. Dan Tuhan dan Dia selalu menjadi sahabat sehingga kita tidak pernah ditinggalkan sendirian saudara ya. Roh Kudus itu menjadi sahabat yang sejati di dalam diri kita, yang menolong tanpa pamrih, tanpa mengungkit ya saudara ya. Kalau manusia itu menolong terbatas saudara, penghiburan dari manusia itu terbatas, pertolongan dari manusia juga terbatas saudara ya. Bahkan banyak orang yang menolong dengan tidak tulus saudara. Tetapi ada satu pertolongan yang sejati, ada penghiburan yang sejati, yang melegakan,
yang memuaskan kita, yaitu siapa saudara? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menolong, Roh Kudus menghibur, ia menasehati, ia menguatkan kita, ia menasehati, ia membela, ia menolong kita di dalam kesesakan-kesesakan kita. Amin saudara. Yang terakhir saudara, yang keempat, peran Roh Kudus, yaitu menghancurkan intimidasi si jahat saudara ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 sampai ke-15, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa saya ambil ayat ini saudara, dan kenapa saya ambil poin terakhir itu menghancurkan intimidasi si jahat saudara? Karena kita tahu bahwa sampai hari ini si jahat itu, si iblis itu tidak akan pernah berhenti bekerja saudara ya. Semakin lama kita mengiring Tuhan, semakin besar iman kita, otomatis semakin besar cobaan yang akan kita hadapi dari si jahat saudara ya. Semakin besar intimidasi yang akan kita dapatkan dari si jahat. Roh Kudus itu memberikan kita keyakinan di dalam hati nurani kita bahwa kita itu adalah anak-anak Allah saudara ya. Banyak orang yang mungkin belum menyadari identitasnya bahwa ia adalah anak-anak Allah. Karena apa saudara? Ya karena intimidasi si jahat ini saudara ya. Roh Kudus memberikan keyakinan di dalam hati kita bahwa kita ini anak-anak Allah, dan kita ini layak untuk memanggil dia Bapa saudara ya, karena kita memiliki Bapa di surga. Banyak orang yang terintimidasi oleh si jahat sehingga ia insecure saudara ya, insecure rohani. Insecure rohani itu apa sih saudara? Insecure rohani itu membuat kita merasa kecil dibanding orang lain. Mungkin kita bukan pelayan Tuhan, kita merasa kecil karena kita nggak melayani Tuhan. Kita merasa kita bukan apa-apa gitu saudara ya. Intimidasi si jahat itu selalu ada saudara ya, di dalam gereja, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Roh Kudus ini menyadarkan kita bahwa kamu itu loh layak untuk bersekutu dengan Allah. Kamu itu layak untuk apa? Untuk memanggil dia Bapa. Kamu tuh layak, kamu tuh anak, kamu tuh udah dilayakkan. Tuhan itu sudah berkorban memberikan nyawanya untuk kamu, dan kamu tuh layak, kamu tuh sudah dilayakkan oleh anugerah Tuhan. Kita sudah dilayakkan saudara ya. Tetapi iblis tidak akan pernah berhenti mengintimidasi kita dengan ketidaklayakan, sehingga semakin kita merasa tidak layak, semakin kita jauh dari Allah. Tetapi bukan juga kita merasa sok-sokan karena kita sudah layak ya saudara ya. Tetapi begini saudara, iblis itu suka mengintimidasi kita tuh lewat perbuatan-perbuatan kita yang mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus, mendukakan Allah ya saudara ya. Sehingga kita merasa gak layak. Aku gak layak untuk datang berdoa, aku gak layak untuk nangis sama Tuhan, aku gak layak untuk melayani Tuhan, aku gak layak untuk datang beribadah. Itu ketidaklayakan ini membawa kita menjauh dari Allah saudara. Nah, iblis itu suka saudara ya dengan hal-hal yang kayak gitu. Dia itu merusak cara pandang kita dan merusak cara pengenalan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu, peran Roh Kudus di dalam diri kita yang sangat luar biasa itu ya saudara ya, menghancurkan intimidasi si jahat. Oleh sebab itu kita harus hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita itu sebagai orang percaya gak cukup saudara ya hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kita selain dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga harus taat kepada pimpinan Roh Kudus saudara ya. Yang menjadi kesimpulan pada malam hari ini adalah begini saudara ya, terkadang kita itu kurang menyadari pekerjaan-pekerjaan yang Roh Kudus sudah lakukan di dalam hidup kita. Hal yang sepele atau mungkin hal yang
nampak banget saudara ya. Kadang kita tuh kurang menyadari ya saudara pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita mau sadari saudara ya, bahkan hal-hal kecil di dalam diri kita, hal-hal yang mungkin buat kita tuh sepele saudara ya, tetapi Roh Kudus juga melakukan hal itu loh saudara untuk kita, di dalam diri kita gitu saudara ya. Akan ada masa dimana kita semua pasti akan mengalami titik terendah di dalam hidup kita. Gak ada orang yang bisa nolong, gak ada jalan lagi, udah jalan buntu gitu ya saudara ya. Sudah hancur, udah gak ada kesempatan lagi, udah hancur, gak ada yang bisa diperbaiki lagi, sudah hilang, gak bisa ditemukan lagi. Seakan-akan kita tuh ngalamin kelemahan sampai kita tuh bener-bener gak berdaya banget saudara. Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami hal itu, walaupun mungkin kita akan mengalaminya lagi saudara ya, yang lebih parah mungkin gitu ya saudara ya. Tapi begini saudara, kalau kita masih ada sampai hari ini, kalau kita masih ada di dalam titik sekarang ini saudara ya, kita tuh harus sadari, kita tuh harus yakini bahwa apa saudara ya, bahwa itu karena ada pribadi Roh Kudus di dalam diri kita yang mengubahkan segala hal di dalam diri kita, mengubahkan cara pandang kita, mengubahkan cara berpikir kita, yang mampu menolong kita, merubah keadaan kita saudara ya. Sekalipun mungkin doa kita belum dijawab, tetapi kita dapat kekuatan saudara ya, karena gak selamanya doa kita itu akan terjawab dengan waktu atau dengan kehendak sesuai dengan apa yang kita inginkan saudara ya. Terkadang Tuhan itu menjawab doa kita lewat apa saudara? Lewat kekuatan, lewat penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk kita sampai ada saat ini, untuk kita tetap setia kepada Tuhan, untuk kita tetap menanti-nantikan Tuhan, untuk kita tetap haus, untuk kita tetap rindu kepada Tuhan, untuk kita tetap bersekutu, tetap taat pada kehendak Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan saudara ya. Oleh sebab itu saudara ya, sadari bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu senantiasa mengubahkan kita saudara ya, karena dia adalah pribadi yang selalu mengubahkan kita, menguatkan kita dan menolong kita, memampukan kita untuk menang saudara ya, terhadap apapun intimidasi iblis yang diluncurkan untuk kita saudara ya. Percaya bahwa di dalam hidup kita selalu ada Roh Kudus yang senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan membantu kita saudara ya dalam keadaan-keadaan yang sulit. Oleh sebab itu, serahkan dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita taat kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita hal-hal yang kita tidak mengerti, tetapi hal-hal itu adalah kehendak Tuhan saudara ya. Kalau kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita, ya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian di dalam diri kita saudara. Amin saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dimanapun kami berada Tuhan, jemaat-Mu pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan kalau kami masih boleh ada sampai hari ini. Kami boleh belajar Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ampuni hamba-Mu yang terbatas Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau yang memberi pengertian bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, bagi setiap orang yang menonton Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami, Firman-Mu tertanam di dalam hati kami, Firman-Mu berbuah Tuhan yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Tuhan Roh Kudus untuk lebih lagi bekerja di dalam hidup kami. Roh Kudus lebih nyata lagi Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau tetap menanti-nantikan Tuhan. Kami mau tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau semakin taat Tuhan. Roh Kudus ajar kami. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami melakukan
hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Roh Kudus, bantu kami agar kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau lindungi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang lemah Tuhan Yesus Engkau berikan kekuatan yang luar biasa. Yang susah Tuhan Kau hiburkan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu menguatkan, menghibur dan menolong, mengubahkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.